semua yang ajaib, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa terjadi dan digenapi dalam hidup setiap kita semuanya. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, dengan iman sama-sama deklarasikan, semua yang ajaib, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa terjadi dan digenapi dalam hidup setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu orang-orang luar biasa, dengan roh yang menyala-nyala, mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Haleluya. Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Kita belajar tentang melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di depan. Saudara, kita percaya Tuhan membawa kita masuk kepada sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Ada yang namanya kita dibawa kepada tahun yang lebih dahsyat lagi, yang namanya tahun perkenanan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan sedang mengerjakan itu dalam hidup kita. Haleluya. Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Haleluya. Saudara, arahkan hidupmu bukan untuk melihat ke belakang. Lupakan yang di belakang, tinggalkan yang di belakang, dan mengarahkan dirimu kepada apa yang di depan. Di tahun perkenanan Tuhan ini, tahun kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan ini, saudara percaya ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang tidak pernah kita duga, tetapi Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Tangan Tuhan yang tak terlihat sedang merenda sebuah karya yang dahsyat bagi setiap masing-masing, setiap keluarga kita, setiap hidup kita. Amin. Amin. Saudara, mari sama-sama kita baca. Perhatikan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan, titik 2. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Mulai dari kata titik 2, saudara. Perhatikan kalimat ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam beberapa waktu ini ketika saya merenungkan firman, dengarkan ini. Saudara, tapi ada banyak orang yang mereka berpikir ada yang namanya bayang-bayang masa lalu, ada yang namanya penjara masa lalu, ada yang namanya ikatan-ikatan masa lalu yang masih tetap dibawa bahkan ketika memasuki di tahun yang baru. Nah, saudara, ketika Tuhan ingatkan tentang ayat ini, Paulus pun, saudara, dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia rasul yang luar biasa. Dia rasul yang menulis surat hampir sebagian besar yang ada di kitab perjanjian baru kita. Tapi lihat, apa yang membuat Paulus boleh mengalami sebuah kehidupan yang maksimal di dalam Tuhan. Kehidupan yang diberkati, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang mengalami yang namanya destiny Tuhan terjadi dalam hidupnya. Yang pertama yang Paulus tuliskan adalah dia melupakan apa yang di belakangnya. Saudara, mari perhatikan ini. Setiap kita harus melupakan semua yang ada di belakang kita. Kalau saudara lihat bagaimana kehidupan Paulus, dia adalah rasul yang sebelumnya adalah penganiaya jemaat. Kehidupannya memang dia orang terpelajar, tapi dia menganiaya jemaat, dia ingin membinasakan ajaran Kristus. Tapi lihat, pada satu titik ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang membuat dia mengalami secara ilahi berjumpa, ada divine meeting Paulus dengan Yesus. Apa yang terjadi? Membuat Paulus berbeda,
membuat Paulus berubah. Dan hidupnya yang dulu harusnya dia membinasakan semua pengikut Kristus dan ajarannya, justru dia menjadi orang yang radikal untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Saudara, saya rindu setiap kita hari ini, saudara, tangkap sesuatu ini. Lupakan yang di belakang. Dalam doa saya, saudara, ada banyak orang yang tetap hari ini masih mengingat-ingat sesuatu yang di belakangnya. Ada beberapa orang yang masih terjerat kepada kehidupan di mana dia masih dibelenggu dengan apa yang ada di belakangnya. Saudara, Paulus kalau boleh bangga dengan apa yang di belakangnya. Dia itu murid Gamaliel, dia orang terpelajar, bahkan dia itu termasuk golongan orang Farisi, orang yang sangat cerdas. Tapi lihat, dia tidak mau mengingat-ingat itu. Dia berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Apakah dia bisa bangga? Bisa. Tapi dia lupakan itu. Nah, saudara, ketika kita menjalani kehidupan kekristenan kita untuk mengikut Yesus, maka jembatan untuk balik ke belakang harus diputuskan. Saudara, saya pernah membaca dalam Perang Dunia Kedua ada negara yang ketika dia akan berperang, kalau nggak salah negara Jerman, maka ketika dia para prajuritnya diutus untuk berperang dan menyeberang untuk berperang, maka jembatan penghubung dari satu tempat ke tempat di mana medan peperangan itu akan dihancurkan. Tujuannya hanya satu, supaya orang nggak balik lagi, supaya mereka berpikir jalani menang atau mati. Artinya supaya mereka tidak menoleh ke belakang. Nah, saudara, ada banyak orang percaya yang sesungguhnya masih terjerat kepada apa yang ada di belakangnya. Masih mengingat-ingat luka batin di masa lalu, masih mengingat-ingat dan tidak bisa melupakan tentang kegagalan keterpurukannya, masih mengingat-ingat yang namanya dendam, masih mengingat-ingat yang namanya kesalahan orang lain, masih mengingat-ingat yang namanya hal-hal yang bisa membuat dia merasa saya dulu orang hebat, masih terbuai dengan apa yang ada di belakangnya. Saudara, kita harus lupakan apa yang di belakang kita. Di musim yang baru, di era yang baru, Tuhan pasti menyediakan berkat, perkenanan, anugerah, dan sesuatu yang baru juga. Tapi ada banyak orang yang masih tetap menggunakan kantong yang lama yang tidak diperbarui untuk tetap menampung anggur baru yang Tuhan sediakan buat kita. Sehingga ada banyak orang yang akhirnya ujungnya setiap anggur itu terbuang percuma karena kita tidak kuat untuk menampung setiap penyediaan Tuhan ini. Saudara, mari renungkan ini. Lupakan yang di belakang. Saudara, saya melihat setiap kita mengalami banyak proses kehidupan. Tapi tidak seharusnya bayang-bayang masa lalu terus menghantui dan terus hadir dalam hidupmu dan seolah-olah menjerat hidupmu untuk engkau tidak bisa maksimal untuk hidup hari ini. Dengarkan ini, Bapak, Ibu, saudara semua yang mendengarkan ini, engkau harus maksimal, engkau harus hidup semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.